Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan bersolawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nevion Octavia dengan NIM 120201 21455. Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai tentang mazhab, teori, dan aliran hukum. Pengertian mazhab atau teori ilmu hukum. Mazhab atau teori hukum adalah suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual, aturan-aturan hukum, dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Macam-macam mazhab atau teori ilmu hukum. 1. Mazhab atau teori hukum alam. Mazhab atau teori hukum alam ini telah ada sejak zaman Yunani kuno yang diajarkan oleh Aristoteles. Hukum alam ini merupakan suatu pernyataan pikiran akal manusia yang sehat mengenai persoalan apakah suatu perbuatan sesuai dengan kodrat manusia. Karena itu, apakah perbuatan tersebut diperlukan atau harus ditolak. Kedua, yaitu mazhab teori sejarah. Mazhab atau teori sejarah ini menurut pendapat Friedrich Karl von Savigny tahun 1779 sampai 1861. Hukum itu adalah suatu rangkaian kesatuan dan tidak terpisahkan dari sejarah suatu bangsa. Dan karena itu, hukum senantiasa berubah-ubah menurut tempat dan waktu. Mazhab ini menimbulkan hukum positif atau ius constitutum, atau disebut juga dengan tata hukum menurut W.L.G. Lemire, adalah Het Heer en Nu Geldenrecht, yaitu hukum yang berlaku di daerah atau negara tertentu pada suatu waktu tertentu. Ketiga, yaitu mazhab atau teori teokrasi atau ketuhanan. Mazhab atau teori teokrasi ini adalah kekuatan hukum atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, diterima di Eropa Barat sampai zaman Renaissance. Keempat, yaitu mazhab atau teori kedaulatan rakyat. Menurut mazhab atau teori kedaulatan rakyat ini, hukum itu adalah kemampuan orang seluruhnya yang telah mereka serahkan kepada suatu organisasi yaitu negara, yang telah terlebih dahulu mereka bentuk dan diberi tugas membentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang kelima, yaitu mazhab atau teori kedaulatan negara. Pada abad ke-19, teori perjanjian masyarakat ditentang oleh teori yang mengatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama seluruh anggota masyarakat. Hukum itu ditaati adalah karena kehendak negaralah yang menghendakinya. Hukum itu adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuatan atau power yang tidak terbatas. Keenam, yaitu mazhab atau teori kedaulatan hukum. Mazhab atau teori ini timbul pada abad ke-20. Menurut Crabb, hukum hanyalah apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak yang ditundukkan kepadanya. Suatu peraturan perundangan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dari orang terbanyak tidak dapat mengikat dan bukan termasuk hukum walaupun masih ditaati maupun dipaksakan. Ketujuh, yaitu mazhab atau teori keseimbangan atau asas. Menurut Cronenberg, hukum itu berfungsi menurut suatu dalil yang nyata atau real. Dalil tersebut diantaranya 1, yaitu
Tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. Yang kedua, dan tiap-tiap anggota masyarakat hukum sederajat dan sama. Macam-macam aliran hukum. 1. Aliran positifme hukum. Prinsip utama menurut aliran positifme adalah 1. Hukum yang ditetapkan dalam undang-undang, maka hanya peraturan perundang-undang yang disebut hukum. Kedua, hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum yang sungguh-sungguh. Kedua, yaitu aliran hukum murni. Ajaran hukum murni adalah teori tentang hukum positif. Suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada. Yang ketiga yaitu aliran sosiologis. Menurut aliran sosiologis, hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat. Hukum tidak perlu diciptakan oleh negara. Karena hukum bukan merupakan pernyataan-pernyataan, akan tetapi terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang diciptakan oleh kehidupan golongan-golongan dalam masyarakat. Keempat yaitu aliran realisme hukum. Menurut Oliver Wendell Holmes tahun 1841 sampai 1935, dalam karangannya The Path of Law atau sistem hukum menyatakan bahwa hukum bukanlah apa yang tertulis, tetapi hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dijalankan. Aliran hukum realisme ini menjadi dasar sistem hukum Anglo-Saxon Amerika. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.